Halo teman-teman, selamat datang kembali di layar Apologetika, ruang dekonstruksi teologis di mana dogma yang diglorifikasi bertekuk lutut di hadapan lembaran data dan teks primer yang dibaca secara jujur. Pada video perdebatan interaktif kali ini, kita disuguhkan sebuah cermin sosiologis dan teologis yang sangat telanjang, menohok sekaligus mengerikan tentang realita berbangsa dan beragama di negeri ini. Di panggung Edis TV, kita melihat Edis TV, seorang pembedah analitis yang dingin, berbasis ketajaman logika tekstual, dan berdiri teguh di atas keberanian menguji realita. Di sisi lain, kita melihat dua fenomena penantang. Pertama, lawan debat yang terjebak dalam kompromi ideologi setengah hati, mengaku cinta Pancasila, namun langsung tersudut ketika dibenturkan dengan doktrin teks yang diyakininya sendiri. Kedua, lawan debat dogmatis seperti Ali Khan Karim yang naik ke panggung dengan membawa tuduhan menyesatkan, namun begitu disodorkan data teks sahih dari kitab sendiri, langsung mengalami kelumpuhan kognitif dan berputar-putar dalam retorika omong kosong. Ketika hukum negara diabaikan demi dogma, ketika teks-teks pemantik kebencian dibiarkan mendoktrin generasi muda tanpa kajian ulang, dan ketika para pembela dogma gagap saat diajak membaca teksnya sendiri, di sanalah akal sehat sedang dibunuh secara perlahan. Mari kita bedah alur interaksi ini tahap demi tahap, secara tajam dan tak tersisa di bagian akhir. Selamat menyaksikan. Salam Pancasila, Muslim Bang? Ya Bang. Oke, silakan. Anda nyalakan kamera. Saya yang dulu yang lain. Anjas Fauzan, Anda Muslim? Muslim Bang. Oke, silakan nyalakan kamera dulu. Hairul Pramana, Anda Muslim? Belum bisa ini. Oke, kalau belum bisa langsung kita turunkan ya. Bentar, Azza Fauzan langsung kita turunkan dulu. Hairul Pramana. Hairul Pramana kita sapa, nggak nongol, kita turunkan. Oke. Salam Pancasila. Oke, saya mau tanya dulu sama Anda ini. Anda Muslim? Muslim, ya. Anda Muslim kok KTP bawa-bawa? saya Muslim. Nah, Anda Muslim kok bawa-bawa Pancasila? karena bagi Pancasila. saya tinggal di Indonesia, Bang. Bagi saya, pandangan saya, mohon izin nih Bang Edis. Seharusnya semua agama keyakinan itu dibingkai dengan Pancasila. Karena takutnya ada dalam kitab-kitab suci yang tidak sesuai dengan landasan negara kita. Bagi saya, beriman itu tidak hanya agama, tapi negara juga. Bang, saya mau kasih tahu sama Anda ini. Anda Muslim. Ya. Seharusnya Anda itu tidak boleh pakai istilah-istilah begitu. Pancasila apa, Garuda Pancasila nggak boleh. Kenapa? Karena itu bertentangan dengan ajaran Nabi. Mau saya kasih tahu dalilnya? Boleh Bang? Oke, baik. Biar saya kasih tahu. Di dalam sebuah hadis, Muhammad berkata, orang yang pertama masuk neraka, yang akan disiksa di api neraka, itu adalah orang yang menggambar makhluk-makhluk hidup. Coba sekarang saya tanya. Di Pancasila itu nempelnya di mana? Di burung Garuda, betul? Nah, menurut hadis, menggambar makhluk hidup itu pasti masuk neraka, disiksa. Nah, Anda kenapa pakai gambar begitu? Nggak boleh. Itu melanggar perkataan daripada Nabi. Lu iya ada dalilnya. Sayangnya HP-nya mati semua ini. Mau dibantah? Nggak dibantah, betul. Ya betul. Nah terus kenapa Anda masih pakai Pancasila? Karena saya berimannya bukan hanya agama, Bang. Berarti menurut Anda, hukum Allah itu lebih rendah daripada buatan manusia? Bagi saya, hukum yang paling penting adalah hukum di mana kita tinggal. Berarti hukum Allah dan perkataan Muhammad harus diacuhkan, betul? Iya. Iya, itu.
Kalau gini baru namanya jujur. Oke. 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 Apalagi yang mau Anda sampaikan, Bang? Silakan. Ya, mudah-mudahan semoga agama-agama yang di Indonesia ini yang ada, bagi saya, pandangan saya adalah harus dibingkai dengan Pancasila, Bang. Saya setuju, Bang, dengan itu, Bang. Karena Bahwasanya ya setiap orang itu bebas menjalankan meyakini agama masing-masing. Nah, sebenarnya di situ, Bang, kalau orang sudah diberikan kebebasan menjalankan sesuai dengan agamanya masing-masing. Nah, sekarang kenapa orang Islam ingin menjalankan agamanya masing-masing dilarang negara? Contoh, di dalam agama Islam dilarang pakai gambar-gambar, menyimpan gambar, membuat gambar makhluk hidup. Bahkan foto orang saja nggak boleh, Bang, nggak boleh. ya, Nggak boleh. Loh, itu betul, itu ajaran Islam, itu nggak boleh. Masang foto orang, masang foto anjing, gambar manusia, nggak boleh. Nggak boleh itu. Apalagi gambar burung Garuda Pancasila, kafir. Loh, ada tuh, saya tunjukin dalilnya. Begitu loh. Nah, sekarang pertanyaannya, bagaimana di situ bebas memeluk agamanya masing-masing tapi dilarang? Karena apa? Karena nanti dikatakan melawan negara. Betul. ya, Iya, jadi serba salah kan, pusing. ya. Jadi perlu keadilan, Bang, di situ kalau menurut pandangan aku gitu ya. Keadilan dalam strata. Jadi kalau bisa ya bagusnya mah menteri juga ada 6 agama, Bang. Jadi Menteri biar harus adil. ada nama agama. Ya, selama saya, setahu saya ya, yang namanya menteri agama itu selalu menteri agama Islam. Iya. Kan Ya, kita itu kenapa? ada kesetaraan dalam agama ya, Bang. Di Indonesia itu tidak bisa agama A lebih tinggi dari agama B, C, D gitu misalkan. Kita kan bangsa Indonesia punya pandangannya Pancasila gitu. Undang-Undang 1945 gitu. Seharusnya ada keadilan di situ karena kan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Berarti harus ada keadilan di situ, Bang, baik dalam keyakinan. Bang, apa yang tertulis dalam undang-undang, apa yang tertulis dalam apa namanya, ya peraturan-peraturan itu udah bagus, Bang. Itu cuman di atas kertas doang. Ya, betul, Bang. Ya itu cuman tulisan doang, itu nggak ada gunanya. Kenapa? Karena prakteknya di lapangan lain. Fakir miskin dan anak-anak terlantar dipelihara oleh negara. Betul? Iya. Tulisannya, prakteknya Ya, itu koruptor pasal dan 34 itu kan. koruptor dan para pengikutnya disayang oleh negara. Lo memang betul disayang, sudah. Gimana tidak disayang? Mereka maling ngerampok uang rakyat, vonisnya cuman sedikit-sedikit. Gimana nggak sayang negara dengan mereka? Nah, tapi kalau Anda kasusnya kasus-kasus yang nggak ada duitnya, diborgol, Anda dipajang di muka umum. Tapi kalau Anda koruptor, Anda pasti lambai-lambai tangan. Nah, ini saya senang sekali. Sungguh Anda melihat bahwa sungguh Anda menonton dan menyaksikan negara ini sungguh sangat menyayangi para koruptor. Gitu, Bang. Jadi memang harus ditegakkan, Bang, hukum itu, Bang. Terutama Ya. dalam hal keyakinan saat ini kan agama ini Kalau lagi rame nih, Bang. Pak, yang Abang omongin itu bertentangan semua, Bang. Menurut keyakinan Islam, mencuri, maling, korupsi, berzina, masuk surga, Bang. Yang penting mengucapkan 2 kalimat syahadat. Tapi kalau saya pribadi nggak setuju sih, Bang.
Lah berarti Anda nggak setuju dengan Muhammad, berarti Anda melawan Muhammad. Gimana sih? Lo Muhammad yang bilang, Jibril baru saja datang kepadaku. Dia berkata, barang siapa yang mengucapkan dalam tulisannya saya sampai hafal, man qala, siapa yang berkata man qala la ilah, barang siapa yang berkata tidak ada Tuhan selain Allah dan Muhammad adalah utusannya, masuk surga dia. Mau dia maling, mau dia berzina, masuk surga. Yang penting ucapkan 2 kalimat syahadat. Jadi kalau Anda korup, maling anggaran negara, bilang saja asyhadu anna, ya itu masuk surga. Saya tunjukkan dalilnya. Gimana? Itu bertentangan dengan kemanusiaan yang adil dan beradab kalau kata saya sih. Ya makanya itu saya bilang kemarin. Makanya hadis-hadis seperti ini harusnya diperiksa dan dikaji ulang. Sudah saya bilang, Quran itu tidak pernah suruh beriman kepada hadis. Quran itu menyuruh beriman kepada Injil, kepada Taurat. Tapi saya ngomong sampai berbusa-busa, orang malah kejang, malah suruh bantah, nggak bisa. Gimana? Saya mengupload satu video, Bang. Itu sudah ditonton oleh 1,6 juta orang mungkin. Ya. Kalau tidak salah saya. Tentang apa? Tentang supaya apa? MUI, Majelis Ulama Indonesia, terus BNPT, Badan Penanggulangan Nasional, Badan Penanggulangan Teroris Nasional itu BNPT, ya. Untuk apa? Untuk mengkaji ulang hadis-hadis seperti ini. Hadis-hadis yang menimbulkan kebencian. Contoh hadisnya apa? Hadisnya tentang barang siapa yang bertemu dengan orang Yahudi dan Nasrani di jalan, desaklah mereka ke jalan yang sempit. Pepet mereka. Jangan beri salam kepada mereka. Coba kalau ini dibaca sama anak-anak SMP. Kalau ketemu Yahudi, Nasrani, suruh desak, ini suruh pepet di jalan. Apa nggak gawat kita kayak gini, Bang? Loh, makanya itu saya katakan supaya hadis-hadis seperti itu ditinjau ulang. Bila perlu dihapuskan. Karena apa? Karena membuat orang-orang akhirnya ada gereja, tutup gereja. Ganggu acara ibadahnya. Sering sekali, Bang, terjadi terus-menerus, berkali-kali dan berkali-kali. Nah, apakah benar bahwasanya di dalam Al-Quran disuruh begitu? Ya kan? Nah, ini perlu dikaji. Betul, Bang. Sampai sekarang itu, Bang, saya undang untuk berdiskusi mendebatkan itu. Ngiprit semua, nggak ada yang berani. Harusnya memang ditanggapi, Bang, pernyataan Abang ini oleh pihak-pihak tokoh-tokoh. Harusnya. Coba ini kalau ada Majelis Ulama Indonesia, malah kemarin MUI malah mengatakan haram salam lintas agama. Nggak akan dibantah, Bang, karena yang orang MUI tahu itu yang diomongin itu benar itu. Soalnya akan menjadi katakan bagi bangsa Indonesia ini yang saya cintai gitu. Kalau misalkan ada hal-hal yang sifatnya ekstrim gitu. Abang pernah dengar nggak? Ada video, itu viral videonya, tentang ada seorang santri atau anak-anak begitu ya. Dia maling di Alfamart atau Indomaret. Ketika dia ngambil barang itu, ditanya, kenapa kamu ambil ini? Karena ini punya Wahyudi. Bebas mengambil barang Wahyudi. Ada. Makanya inilah saya bilang, Bang, ini berpengaruh terhadap anak cucu kita ke depannya. Karena mereka mengkonsumsi hal-hal yang begini. Setelah dikonsumsi, akhirnya mereka melakukan tindakan-tindakan yang seperti itu.
Contoh-contoh korbannya sudah banyak. Kemarin ada juga perempuan namanya Zakia. Dia datang ke Mabes Polri membawa itu senjata ditembak mati dia. Abang tahu nggak berita itu? Saya belum mendengar sih Bang itu. Abang bukan penyimak berarti. Dia menulis surat itu. Dia menulis surat wasiat itu. Zakia itu dia tulis surat itu kepada dekatkanlah diri kalian kepada Allah. Jauhkanlah riba. Yang menjadi pertanyaan tuh ini, kenapa orang beragama kok jadi begini gitu loh? Ya itu masalah. Seharusnya orang beragama itu kan membawa ketentraman, membawa manfaat bagi masyarakat. Ini kok malah jadi begini, ini gimana? Kenapa tidak ditinjau, dikaji ulang? Supaya apa? Supaya orang-orang ini tidak lagi muncul orang-orang seperti itu. Gitu loh. Cuma sampai sekarang belum ada tanggapan Bang. Mau gimana mau bantah Edis yang disampaikan Edis benar semua. Begitu. Oke lah Bang. Karena Abang di sini. Ya sama-sama Bang. Semoga Abang juga bisa menyebarkan ini terus-menerus menyampaikan kepada orang. Gitu. Semoga Bang Edis sama sukses, sehat selalu, dijaga Tuhan, dilindungi. Baik. Terima kasih. Oke, itu Bang ya. Terima kasih. Oke, saya turunkan ya. Kita kasih kesempatan ini bagi yang muslim, yang kontra. Kalau yang pro nanti dibilang, cuman subjektif aja. Bahkan dikatakan janjian, settingan. Padahal saya nggak kenal orang-orang yang naik itu, saya nggak kenal teman-teman yang saya ajak diskusi. Ya, yang kenal paling cuma 1-2 orang saja. Itu pun jarang sekali saya naikkan yang kenal ya. Ayo coba nih, ada 39 orang. Alikan Karim, coba silakan Alikan Karim. Selamat malam Alikan Karim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, silakan Bang. Nyalakan kamera dulu. Mari kita berdiskusi dengan baik. Silakan Bang. Anda muslim ya Bang ya? Siap Bang, siap. Oke, silakan Bang. Apa yang mau Anda tanggapi dari yang barusan kita diskusikan tadi sama teman-teman yang lain? Ya, jadi kaitannya dengan narasi Abang itu, bagi saya ini satu hal yang amat sangat menyesatkan. Menyesatkan. Contoh. Berikan yang mana yang menyesatkan Bang? Kalau kita merujuk pada topik yang ada, Muhammad bukan nabi terakhir. Ini bagi saya ini omong kosong. Astagfirullah. Oke, baik. Oke, ini ada Bang, dalilnya ada. Kalau Abang buka dalam Al-Quran, itu dalam surah Al-Ahzab ayat 40. Baik, saya bacakan ayatnya ya. Surat Al-Ahzab ayat 40. Makana Muhammad. Hadis. Ya, saya bacakan dulu Bang, tenang Bang. Tenang. Oke. Saya bacakan dulu. Oke. Supaya kita bisa mengerti apa yang dimaksudkan oleh ayat tersebut. Di dalam surat Al-Ahzab ayat 40 dikatakan, Makana Muhammadun aba ahdim min rizalikum walakin Rasulullah wa khataman nabiyyin. Muhammad itu bukanlah bapak dari salah satu laki-laki di antara kamu, melainkan dia itu adalah seorang utusan dan penutup para nabi. Yes. Baik. Sekarang Anda kalau mendengar omongan Muhammad pernah ngomong begini. Telah tiba masanya, akan datang Isa putra Maryam. Dia akan membunuh babi. Dia akan membebaskan jizyah. Dan akan apa?
menegakkan apa gitu, pokoknya 3 nanti yang dilakukan dia. Iya, harus diperjelas menegakkan apa yang Oke, baik, saya tampilkan diperjelas dulu. omongannya. Oke. Supaya kita publik ini tahu, jangan kita terjebak pada Baik. kata-kata abang Baik. ya. Nggak boleh Nah. begitu dong. Oke, silakan. Saya ambil HP saya dulu ya. Iya, harus tunjukkan datanya. Oke, HP saya ngedrop ini sebentar. Nggak ada datanya, malah putar-putar. Baik. Oh, ini mantap. Nggak baik, Kayak gini dong. saya senang. Yang Oke. seperti ini saya senang ini. Kalau datang membantah saudara-saudara. Baik. Saya akan tunjukkan bahwasanya Muhammad berkata akan tiba nanti, akan datang nanti Nabi Isa ya. Baik. Saya tampilkan ya hadisnya ya. Saya balikan dulu kamera saya, Bang. Biar sama-sama kita baca hadis ini. Oke. Kita tampilkan. Oh, mematahkan salib yang 3, Bang. Nih. Dia akan mematahkan salib. Saya bacakan ya. Kelihatan ya. Ini hadisnya. Nah, Betul? Oke. Artinya bersabda Rasulullah, demi Tuhan yang jiwaku di tangannya atau dalam kekuasaannya, sungguh hampir akan turun kepadamu, kepada umat ini, Ibnu Maryam menjadi hakim yang adil. Maka Ibnu Maryam akan memecahkan palang salib, membunuh babi, membebaskan manusia dari jizyah, dan melimpah rualah harta hingga tak ada seorang yang mau menerimanya. Baik. abang, halo Nah, abang. sekarang, Ini saya- Tenang Abang, dulu, ini- Bang. Biar saya kelarin Ya, dulu. begini. Ingin saya tanggapi. Biar saya Begini, kelarin dulu. Belum Mohon maaf, selesai. Nanti ada tanggapi. Gantian Ya, kita bicara. oke. Nah, Ya, Muhammad bilang tidak bahwasanya akan datang Nabi Isa nanti. Kenapa? Pura-pura tuli sekarang udah. Saya ulang Enggak. lagi. Saya Ya. ulang lagi. Muhammad sendiri berkata atau tidak bahwasanya nanti akan datang Nabi Isa? Iya, pernah mengatakan demikian, tapi Oke. Berarti setelah Muhammad masih ada Nabi nggak? ya Nabi Muhammad Nabi terakhir dong. Terus kenapa dia bilang bahwasanya nanti akan datang Nabi Isa? Iya, jadi begini, itu ada konteksnya, Bang. Iya kan? Konteks. Iya, ada konteksnya. Mulai muncul. Tapi kan saya sudah sampaikan, Bang, begini. Ya, silakan. Rujukan saya, data saya, itu saya sudah sampaikan bahwa Nabi Muhammad itu jelaskan dalam surah Al-Ahzab ayat 40. Kemudian dalam hadis Hurairah juga menyebutkan hal yang demikian. Oke, dalam hadis yang saya Harus bacakan, membaca. dalam Abang hadis yang saya bacakan. bacakan, Muhammad masih berkata nggak akan datang Nabi lagi setelah dia? Abang bacakan kaitannya dengan surat Al-Ahzab itu. Iya, kita sudah sama-sama baca surat Al-Ahzab. Nah, pertanyaannya sekarang, di dalam hadis Muhammad berkata, akan datang nanti setelahku, akan datang Nabi Isa untuk mematahkan salib, membunuh Dajjal, dan lain sebagainya. Bukan masalah itunya, bukan mau ngapainnya, tapi akan datang Nabi setelah dia, betul? Iya, tapi itu kan nantinya di kemudian hari. Iya, Bukan- berarti bukan- masih ada Nabi nggak setelah Muhammad? begini, Nabi Jangan Isa. begini dulu. Setelah Muhammad masih ada Nabi nggak? Saya mau luruskan pikiran abang yang Mulai ini luruskan apanya? Enggak, Saya mau luruskan simpel aja pikiran pertanyaan abang saya. itu. Simpel, pertanyaan saya gini. Masih ada Nabi nggak setelah Muhammad? Jangan kita berputar-putar abang. Sekarang begini. Kita Suruh harus jawab merujuk masih ada pada Nabi atau data, enggak, bingung. ya kan? Data yang Bang, ada. Simpel. Anda jawab iya atau tidak. Masih ada Nabi nggak setelah Muhammad? Nabi Isa itu datang. Pertanyaannya bukan itu. Masih ada Nabi nggak setelah Muhammad? Ya, kalau begini, maksudnya kalau kita merujuk pada ini kan abang Mulai ditanya masih atau enggak. Pertanyaannya bukan itu. dulu, Bang. Masih Begini ada dulu. datang Nabi nggak setelah Muhammad? Abang yang putar-putar, nasinya putar-putar.
Ditanya masih ada nabi lagi nggak? Makanya saya bilang, yang bilang masih ada nabi, yang bilang Muhammad bukan nabi terakhir, dia sendiri. Gimana kok saya? Begini aja bang. Ya udah, gimana? Ini kan ya kalau kita bicara kaitannya dengan keyakinan kita itu kan merujuk pada data yang ada. Kok Nah, keyakinan? Al-Quran Bang, kita nggak begini, bahas keyakinan, kita bahas masih ada nabi nggak iya, selama. maksudnya saya mau masuk ke situ. Sebelum saya masuk ke situ, saya mau ingin sampaikan dulu, Bang. Harus dengar dong. Silakan. Tuhan itu memberikan satu mulut dan dua telinga agar supaya kita lebih banyak mendengar. Oke, Bang. Begini, saya boleh berbicara tidak? Silakan. Ya, jadi begini. Tadi Abang sudah sampaikan pertanyaan ke saya. Dan saya sudah jelaskan soal dalilnya. Dalilnya, Nabi Muhammad itu merupakan Nabi dan Rasul terakhir. Ya kan? Bukan Dari terakhir, Bang. 25 nabi dan Kataman itu bukan terakhir. Katam itu penutup. Iya, penutup yang terakhir kan, Oke. Bang? Tapi bertentangan nggak itu dengan omongan dia sendiri bahwasanya akan datang nanti Nabi Isa? Iya, tapi itu nanti di kemudian hari setelah sudah kiamat, Bang. Setelah kiamat, setelah Muhammad masih ada nabi lagi. Iya. Iya, bukan cuma Nabi Isa, tapi seluruh nabi yang diangkat Mana oleh. dalilnya? Mana dalilnya? Nah, dalilnya yang pertama tadi, Bang, saya sudah sampaikan Quran surah Al-Ahzab Mulai ayat bohong dia, mulai Ya. bohong. Kemudian Bang, ada hadisnya. apakah nanti semua Hadis nabi, Abu Hurairah. Bang, semua nabi nanti akan datang bersama dengan Isa atau Isa sendiri? Kenapa? Saya bacakan lagi sama Anda ya. Saya bacakan Oke, lagi. mana datang? Nih, saya bacakan. Nunggu luar biasa ini Anda. Bersabda Rasulullah, demi Tuhan yang jiwaku ada di tangannya, sungguh hampir akan turun kepadamu Ibnu Maryam menjadi hakim yang adil. Maka Ibnu Maryam akan memecahkan palang salib, membunuh babi, membebaskan manusia dari jizyah, dan melimpah rualah harta hingga tak seorang pun yang mau menerimanya. Siapa yang menjadi hakim adil nanti menurut Muhammad? Ini korelasinya dengan topik di atas di mana, Bang? Oke, sekarang saya tanya. Yang ada korelasinya, Bang. Oke, gila. Yang ngomong bahwa akan datang Nabi setelah Muhammad atau bukan? Kenapa, Bang? Ini suaranya agak ini. Bagaimana? Serius. Pelan-pelan ya. Iya, Yang pelan-pelan. ngomong, yang berkata bahwa akan datang Nabi setelah Muhammad sendiri nggak? Kalau boleh saya bisa lihat datanya mana yang Muhammad mengatakan demikian. Mulai muncul. Ya, serius. Oke, sekarang saya tanya, apakah Isa bukan Nabi? Datanya dulu, Bang, yang katanya Astaga. Muhammad menyampaikan hal Saya balikin ini. lagi kamera saya. Saya balikin lagi kamera saya. Astaga. Dengar, liatin Bang ya. Jangan nanti ngomong lagi. Jangan ngeles lagi ya. Nih. Jangan ngeles lagi. Perhatikan ini. Artinya apa? Bersabda Rasulullah. Siapa Rasulullah di sini? Siapa Bang? Bersabda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Muhammad. Oke. Demi Tuhan yang jiwaku berada dalam tangannya. Yang maksudnya dalam kekuasaannya. Sungguh akan turun kepadamu Ibnu Maryam menjadi hakim yang adil. Maka Ibnu Maryam akan memecahkan palang salib, membunuh babi, membebaskan manusia dari jizyah, melimpah rualah harta hingga tak seorang pun yang mau menerimanya. Siapa yang ngomong bahwasanya akan datang Isa Ibnu Maryam? Dia Nabi Muhammad. Nabi Bang. Muhammad. Jadi menurut Muhammad akan datang nggak Nabi setelah dia? Jadi begini, itu ada Jangan jadi begitu sebenarnya. Menurut Muhammad akan datang Nabi nggak setelah dia? Jadi dalam kami begini, dalam umat Islam, Mulai muncul dalam umat lagi. Islam yang kami Kenapa percayai, berkelit begitu Bang? Jawab
Nabi jawabnya. Muhammad merupakan nabi yang terakhir. Iya, Nabi tapi dan rasul bertentangan. terakhir. Tapi bertentangan dengan omongan dia sendiri. Jangan, ini Loh, bukan dia seperti yang ngomong. Alkitab, Dia yang Bang. ngomong. Akan datang Al-Quran Nabi itu setelah dia. konsisten. Al-Quran itu konsisten, Bang. Kok konsisten? berubah-ubah. Kan yang ngomong bahwasanya akan datang Nabi setelah dia siapa? Nabi Muhammad, Bang. Oke, berarti masih ada tapi- Nabi nggak setelah dia? Jadi begini, Bang. Kan dalam hadis kan Jadi ada begini, hadis sahih. jadi begini, Ya kan? jadi begini. Dalam hadis itu kita maksudnya dalam Al-Quran, dalam umat Islam itu kita merujuk pada dua acuan, Al-Quran dan Al-Hadis. Al-Hadis itu ada yang sahih, ada yang tidak sahih. Oh, berarti tadi tidak sahih. Bukan, maksudnya itu diriwayatkan oleh siapa? Iya, berarti tidak sahih yang Tunjukkan. tadi. Bukan, maksudnya tunjukkan ke saya begitu. Ya udah gini aja. Gini aja. Anda percaya nggak bahwa nanti akan datang Nabi Isa? Saya harus melihat datanya, Enggak, Bang. bukan itu. Anda percaya atau tidak? Oh, ini kita tidak bisa pakai asumsi, Bang. Orang Anda Harus baca ditanya. Al-Quran. Enggak, Anda sendiri, Anda pribadi selama Anda jadi orang Islam, Anda percaya nggak bahwa nanti akan datang Nabi Isa? Kalau soal itu saya tidak belum ada punya ilmu ke sana. Tapi yang jelas, kalau kita merujuk pada topik yang ada kaitannya dengan Muhammad bukan nabi terakhir, itu bagi saya ini penyesatan, Bang. Sebab Nabi Muhammad itu merupakan nabi yang terakhir. Berarti Muhammad menyesatkan. Ya, nabi enggak menyesatkan. Yang Loh, menyesatkan itu adalah yang Abang. ngomong nanti akan datang Nabi dia sendiri. Yang menyesatkan itu Abang. Terus, Bang. Jadi Berat begini, ini saudara-saudara bodrek. lebih baik saya doakan semoga abangku yang cerdas ini semoga mendapat hidayah, Bang. Justru Ayo, semoga kembali ke Anda jalan yang yang mendapatkan lurus. pencerahan. Kenapa? Enggak. Yang ngomong nanti akan datang Nabi itu Muhammad sendiri. Yang bilang bahwasanya Aisyah akan datang menjadi hakim yang adil Muhammad sendiri. Abang Tapi tunjukkan. kamu sendiri yang menolaknya. Suruh saya nunjukkan hadisnya, suruh saya menunjukkan ini sahih tidaknya. Loh, itu orang Islam sendiri yang bikin kok. Malah jadi saya yang disalahin. Udahlah, belajar Jadi dulu, harus Pak. Bang, masalahnya Anda nggak mau jawab dari tadi muter-muter terus. Anda saja ditanya, Anda percaya nggak Isa akan datang? Anda bingung kok. Coba, Isa akan datang saya nggak? mau diturunin ya, Bang. Saya mau Bukan, diturunin. Isa ya, akan Bang. datang nggak? Abang takut. Isa akan datang nggak? Nah, kalau soal itu saya tidak ada punya pemahaman. Ya udah, kalau sendiri. nggak tahu di bawah. Ngapain saya ngobrol sama Anda? Orang Anda saja nggak tahu, ngapain saya jalan ngobrol? Berat sekali, saudara-saudara. Mari kita bedah alur interaksi dalam video tadi, tahap demi tahap, secara tajam dan tak tersisa. Kita mulai dari yang pertama, benturan ideologis antara dogma tekstual dan konsensus kebangsaan. Interaksi dibuka ketika Edis TV menyapa lawan bicaranya yang menggunakan nama akun Salam Pancasila. Edis TV tidak membiarkan nama identitas digital tersebut berlalu begitu saja dan langsung mengejar benturan logika mendasarnya. Bagaimana mungkin seseorang mengaku Muslim yang taat pada doktrin tekstual sekaligus mengusung identitas Pancasila? Sang lawan debat mencoba berargumen bahwa agama harus dibingkai oleh Pancasila untuk mencegah ajaran kitab suci yang tidak bersesuaian dengan landasan negara. Namun, Edis TV dengan sangat lugas membongkar dalil tekstual di dalam hadis yang secara eksplisit melarang penggambaran makhluk hidup dan mengancam pembuatnya dengan siksa neraka. Burung Garuda adalah simbol Pancasila. Apakah hukum Allah dan ucapan Nabi harus diacuhkan demi tunduk pada hukum negara? Sang lawan debat justru memberikan jawaban jujur yang sangat menohok. Iya. Dari perspektif filsafat hukum dan sosiologi agama, momen ini memperlihatkan secara telanjang adanya benturan tak terelakkan antara pluralisme hukum negara dengan dogmatisme teologis. Seorang pemeluk agama yang memegang teguh teks klasik secara harfiah sebenarnya mengalami disonansi kognitif ketika berhadapan dengan ideologi bernegara.
Jawaban iya dari lawan debat secara tidak langsung mengakui bahwa demi menjadi warga negara yang baik di bawah payung Pancasila, seseorang secara sadar harus mengesampingkan atau mengabaikan teks-teks doktrinal yang tidak kompatibel dengan hukum positif. Edis TV berhasil membongkar kontradiksi sistemik ini. Di satu sisi, negara menjamin kebebasan beragama, namun jika suatu umat menjalankan agamanya secara murni dan tekstual, seperti mengharamkan simbol negara, mereka akan ditindak karena dianggap melawan konstitusi. Klaim keselarasan antara dogma tekstual dan ideologi negara pun terbukti hanyalah sekedar retorika di atas kertas. Yang kedua, ketimpangan hukum dan realita koruptor disayang, rakyat kecil dipermalukan. Diskusi kemudian bergeser pada ranah keadilan sosial dan kelembagaan negara. Sang lawan debat mengusulkan agar kesetaraan antar agama diwujudkan dengan menghadirkan 6 menteri agama sesuai dengan jumlah agama resmi di Indonesia. Edis TV langsung meruntuhkan ilusi kelembagaan tersebut dengan mengarahkan sorotan pada realita pahit penegakan hukum di lapangan. Mengutip prinsip keadilan sosial dan perlindungan fakir miskin dalam Undang-Undang Dasar 1945, Edis TV menegaskan bahwa pasal-pasal konstitusi tersebut indah di atas kertas, namun sama sekali tidak berguna dalam praktik sehari-hari. Teks konstitusi menyatakan fakir miskin dan anak terlantar dipelihara oleh negara, tetapi kenyataan di lapangan justru memperlihatkan bahwa koruptor dan para pengikutnya lah yang paling disayang oleh negara. Pembedahan Edis TV pada bagian ini merupakan bentuk kritik sosiologi hukum yang sangat pedas atas ketimpangan penegakan hukum yang selektif. Hukum di negeri ini beroperasi dengan standar danda yang dramatis. Ketika masyarakat kecil tersangkut kasus-kasus sepele tanpa modal finansial, mereka langsung diborgol, ditangkap dan dipertontonkan di hadapan umum seolah-olah penjahat terbesar. Sebaliknya, para koruptor yang merampok triliunan uang rakyat justru mendapatkan vonis yang sangat ringan, diperlakukan dengan penuh keramahan, dan masih bisa melambaikan tangan sambil tersenyum lebar di depan kamera media. Edis TV menelanjangi kenyataan bahwa pasal-pasal keadilan sosial dan perlindungan hukum hanyalah norma dekoratif, sementara sistem yang berjalan di lapangan justru memanjakan para perampok hak rakyat. Yang ketiga, bahaya teologi bebas moral dan urgensi evaluasi teks pemantik kebencian. Edis TV kemudian melangkah lebih jauh dengan membeberkan dampak destruktif dari doktrin teologi yang dilepaskan dari etika kemanusiaan. Pertama, ia menguliti hadis yang menjamin surga bagi siapa saja yang mengucapkan kalimat syahadat, meskipun orang tersebut adalah seorang perampok atau pezina. Doktrin keselamatan bebas syarat moral ini dinilai sangat berbahaya karena merusak norma keadilan sosial dan menciptakan pembenaran atas perilaku kriminal. Kedua, Edis TV memaparkan salah satu videonya yang telah ditonton lebih dari 1,6 juta orang, berisi desakan terbuka kepada Majelis Ulama Indonesia dan Badan Penanggulangan Terorisme Nasional atau BNPT untuk mengkaji ulang dan menghapus hadis-hadis yang mengajarkan kebencian, seperti perintah mendesak orang Yahudi dan Nasrani di jalanan dan melarang memberi salam kepada mereka. Melalui pendekatan hermeneutika sosial, Edis TV membuktikan bahwa teks-teks diskriminatif yang diajarkan secara mentah, tanpa pemahaman sejarah, bekerja sebagai virus radikalisme di tengah masyarakat. Dampaknya nyata dan mengerikan. Lahir santri yang mencuri di toko swalayan dengan dalih barang tersebut milik orang Yahudi, muncul aksi terorisme seperti penyerangan Zakiyah di Mabes Polri yang meninggalkan surat wasiat penolakan riba, hingga maraknya penutupan tempat ibadah dan pembubaran ibadah umat lain secara berulang-ulang. Edis TV mengecam keras kepasifan dan ketakutan lembaga otoritas seperti Majelis Ulama Indonesia, yang justru sibuk mengharamkan salam lintas agama, alih-alih membenahi teks-teks bermasalah tersebut. Ketika diajak berdebat secara rasional dan berbasis data untuk mengevaluasi teks pemantik kebencian ini, para tokoh agama dan ulama justru melarikan diri, dan tidak ada satupun yang berani membantah. Yang keempat, kelumpuhan logika Alikan Karim dan pembedahan kontradiksi Nabi terakhir. Kehadiran lawan debat kedua bernama Alikan Karim menjadi puncak perdebatan yang membongkar kebangkrutan intelektual para pembela dogma. Alikan masuk ke panggung dengan penuh percaya diri dan melempar tuduhan berat bahwa narasi Edis TV amat sangat menyesatkan, khususnya terkait topik Muhammad bukan Nabi terakhir. Untuk mendukung klaimnya, Alikan mengutip surat Al-Ahzab ayat 40 tentang posisi Muhammad sebagai penutup para nabi.
Edis TV tidak merespon dengan emosi, melainkan membalikkan kamera dan menampilkan teks hadis sahih di layar yang menyatakan bahwa Nabi Isa putra Maryam akan turun kembali ke bumi di akhir zaman untuk menjadi hakim yang adil, mematahkan salib dan membunuh babi. Dari titik ini, logika Alikan Karim runtuh secara mutlak melalui ujian prinsip non-kontradiksi. Ketika Edis TV melempar pertanyaan sederhana, apakah masih ada nabi yang datang setelah Muhammad berdasarkan hadis yang baru saja dibaca, Alikan Karim mulai gelagapan, berputar-putar, dan berdalih soal konteks dan hari kiamat. Ia terjebak dalam dilema epistemologis. Jika mengakui Nabi Isa akan turun, maka dogma bahwa tidak ada nabi lagi setelah Muhammad otomatis gugur. Jika menolak kedatangan Nabi Isa, ia mendustakan hadis sahihnya sendiri. Kebangkrutan Alikan mencapai puncaknya ketika ditanya apakah ia pribadi percaya Nabi Isa akan turun, di mana ia yang tadinya menudih Edis TV menyesatkan, justru menjawab polos bahwa ia tidak punya ilmu dan pemahaman ke sana. Edis TV pun menertawakan ketidaktahuan tersebut dan melempar Alikan keluar dari panggung karena terbukti bertindak sok tahu tanpa menguasai data teksnya sendiri. Rangkaian perdebatan intens dari menit pertama hingga detik terakhir bermuara pada satu kesimpulan sosiologis, epistemologis, dan keberagamaan yang amat tajam, meledak, dan tak terbentahkan. Edis TV tidak sekedar memenangkan argumentasi di panggung Edis TV, melainkan berhasil melakukan dekonstruksi metodologis atas kehampaan argumentasi para pembela dogma dan ketidakberanian institusi agama. Melalui pisau analisis teks yang dingin dan pengujian logika yang tidak mengampuni, Edis TV mengunci 5 pilar kemenangan mutlak, membongkar kompromi palsu antara dogma tekstual dan Pancasila, menelanjangi ketimpangan hukum yang memanjakan koruptor, mendesak reformasi teks-teks pemantik radikalisme, membuktikan kontradiksi doktrin Nabi terakhir, serta memalukan lawan debat yang terbukti tidak memahami kitabnya sendiri. Panggung Edis TV sekali lagi membuktikan bahwa kebenaran fakta dan ketajaman data tekstual tidak akan pernah bisa ditumbangkan oleh emosi, retorika omong kosong, maupun kepura-puraan beragama. Ketika data sudah bicara, dogma yang tanpa literasi hanya bisa terdiam dan lari dari panggung. Edis TV telah menggelar fakta, teks, dan logika secara telanjang. Sekarang, biarlah akal sehat Anda yang menilai. Sekian dulu video kali ini. Saya ucapkan terima kasih telah menyaksikannya hingga akhir. Jangan lupa like, komen, dan share video ini. Sampai ketemu lagi di video berikutnya.